Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Bu Yuni doakan teman-teman beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sama seperti halnya di sekolah teman-teman, sebelum memulai pelajaran dan permainan, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum kita memulai permainan kita hari ini, Bu Yuni seperti biasa mempunyai beberapa kesepakatan saat pembelajaran ya. Kesepakatan saat pembelajaran adalah 1. Menyimak video hingga selesai. 2. Jika saat menonton video teman-teman ingin meninggalkan tempat, maka video di-pause terlebih dahulu. Ketiga, pastikan teman-teman dalam posisi duduk saat menonton video. Keempat, setelah menonton video, pastikan langsung mengerjakan tantangan yang diberikan tanpa ada tambahan menonton video lain di YouTube. Setelah teman-teman menyimak kesepakatannya apa saja, saatnya kita bermain. Kira-kira ada yang tahu apa permainan kita kali ini? Games kita hari ini adalah tebak kata. Aturan permainannya, Bu Yuni memiliki beberapa nama buah, namun huruf awalnya dihilangkan. Dari huruf awal yang hilang tersebut, kita susun menjadi sebuah kata. Apa teman-teman sudah siap? Mari kita mulai. Ini dia teman-teman permainannya. Silahkan teman-teman menjawab huruf apa yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong. Nah, ada yang tahu baris yang pertama? Baris yang pertama adalah huruf J teman-teman, jadi jambu. Yang kedua adalah huruf U, jadi ubi kayu. Yang ketiga adalah huruf J lagi teman-teman, jadinya jeruk. Huruf yang keempat ternyata huruf U teman-teman, ubi jalar. Dan yang terakhir ternyata huruf R teman-teman. Ternyata jawabannya yang tepat adalah jujur untuk melengkapi kotak yang kosong. Mari kita mulai permainan kedua. Ini dia teman-teman. Kira-kira huruf apa yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong teman-teman? Ingat ya teman-teman, Ibu Yuni memiliki beberapa nama buah. Jadi, huruf yang tepat untuk mengisi kotak yang pertama adalah huruf apa nih teman-teman? Ternyata huruf S teman-teman. Jadi buah sirsak. Dan kotak yang kedua terisi dengan huruf A. Jadinya buah anggur. Yang ketiga terisi dengan huruf N teman-teman. Jadi buah nangka. Yang keempat T teman-teman. Jadi tomat. Yang kelima, U, jadinya ubi. Yang keenam, huruf yang tepat adalah N, jadinya nanas. Kita urutkan menjadi kata yang tepat adalah santun, teman-teman. Masya Allah, barakallah buat teman-teman. Tapi tenang teman-teman, Bu Yuni masih punya satu permainan lagi. Teman-teman silahkan simak baik-baik ya. Ini dia permainannya teman-teman. Kira-kira huruf yang tepat untuk setiap kotak yang kosong adalah apa nih teman-teman? Ternyata huruf pertama dia terisi dengan huruf T teman-teman. Yang kedua A. Yang ketiga A lagi teman-teman. Yang keempat T. Jadi huruf yang tersusun adalah membentuk sebuah kata taat. Keren, teman-teman dapat menebak kata dari permainan yang Bu Yuni berikan. Barakallah buat teman-teman. Alhamdulillah, jika pekan lalu kita belajar tentang perubahan wujud benda membeku dan mencair teman-teman. Pada pekan ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda juga teman-teman. Kira-kira siapa yang tahu kita akan belajar perubahan wujud apa nih? Tepat sekali, benar teman-teman. Kita akan mempelajari perubahan wujud benda.
menguap, dan mengembun teman-teman. Sebelum Bu Yuni memberikan penjelasan perubahan wujud mengembun dan menguap, mari kita review pembelajaran sebelumnya. Perubahan wujud apa saja yang kita pelajari pekan lalu bersama Bu Yuni? Ada yang tahu? Kira-kira pekan lalu kita belajar apa teman-teman? Tepat sekali teman-teman. Pekan lalu kita mempelajari perubahan wujud membeku dan mencair. Nah, siapa yang masih ingat perubahan wujud mencair? Adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya seperti percobaan yang Bu Yuni lakukan kemarin meletakkan es batu yang diletakkan di luar dan di dalam ruangan ya. Es batu akan menunjukkan perubahan cair lebih cepat di luar ruangan. Contoh lainnya, coklat teman-teman. Coklat yang berwujud padat akan mencair jika dipanaskan teman-teman. Yang kedua adalah lilin teman-teman. Lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan mencair teman-teman. Dan contoh yang ketiga adalah mentega teman-teman. Mentega yang berwujud padat akan mencair bila dipanaskan ya teman-teman. Selanjutnya, perubahan wujud benda membeku. Siapa nih kira-kira yang masih ingat membeku? Tepat sekali. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, teman-teman. Contohnya, seperti percobaan kedua yang Bu Yuni lakukan membuat es sirup dengan cara mencampurkan garam dan es batu di dalam sebuah toples. Lama-kelamaan sirup yang awalnya berwujud cair menjadi membeku. Seperti semen teman-teman, semen yang dicairkan lalu diratakan akan membeku nih teman-teman. Contoh yang kedua, adonan kue yang cair jika dimasukkan oven akan membeku dan membentuk seperti bolu ya teman-teman. Contoh yang ketiga, Nutrijel teman-teman. Nutrijel yang dipanaskan atau dimasak kemudian dibiarkan akan mengeras ya teman-teman. Barakallah untuk teman-teman yang sudah fokus dan dapat mereview pembelajaran sebelumnya bersama Bu Yuni. Setelah kita mereview bersama pembelajaran pekan lalu teman-teman, hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda menguap dan mengembun ya teman-teman. Untuk perubahan wujud benda lainnya, teman-teman dapat mempelajari di kelas 5 ya. Perubahan wujud menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Bu Yuni tampilkan contohnya ya teman-teman. Teman-teman, Bu Yuni akan mencontohkan perubahan wujud menguap ya teman-teman. Di sini Bu Yuni punya contohnya, punya air di dalam ceret, ada panci. Kemudian Bu Yuni akan memasak airnya teman-teman. Mari ikuti Bu Yuni ya untuk melakukan percobaan perubahan wujud menguap ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di dapur nih teman-teman. Pancinya sudah Bu Yuni letakkan di atas kompor. Kemudian kita buka ya teman-teman, tutup pancinya. Lalu kita tuang air ke dalam pancinya teman-teman. Kita tutup kembali. Kemudian kita hidupkan apinya. Setelah itu kita tunggu beberapa menit hingga airnya mendidih ya. Nah, sekarang airnya sudah matang teman-teman. Bu Yuni akan tuang ke ceret. Tunggu sebentar ya teman-teman. Bu Yuni akan letakkan tutup pancinya terlebih dahulu. Nah, sekarang Bu Yuni akan tuang airnya yang sudah matang tadi ke dalam ceret. Terlihat ya teman-teman, ada asapnya, itu namanya uap teman-teman. Berarti air yang sudah mendidih tersebut mengeluarkan uap ya teman-teman. Selanjutnya, perubahan wujud mengembun.
Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Bu Yuni akan tampilkan contohnya untuk teman-teman ya. Teman-teman, di sini Bu Yuni akan mencontohkan perubahan wujud, yaitu mengembun ya. Di sini Bu Yuni mempunyai gelas, tutup gelas, sendok, teh, dan gula. Nah, sekarang Bu Yuni akan seduh tehnya, teman-teman. Kemudian Bu Yuni masukkan gulanya. Kemudian setelah itu kita tuang air panas ya teman-teman. Kita aduk ya teman-teman. Kemudian kita akan tutup. Dan kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah terlihat ya embun di balik tutup dari gelasnya teman-teman. Nampak kan teman-teman? Ada embunnya, dia berembun tuh teman-teman. Coba kita buktikan ya teman-teman. Sudah terlihat ya teman-teman, ada bintik-bintik airnya. Dan yang kalau kita pegang dia berair teman-teman. Tuh, ada airnya kan teman-teman? Nah, ini namanya embun ya teman-teman. Sekarang Bu Yuni mempunyai beberapa latihan soal untuk teman-teman. Silahkan teman-teman fokus ya dan membacanya dengan teliti. Soal yang pertama adalah gambar di samping termasuk perubahan wujud padat menjadi A gas, B cair, C uap. Manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ternyata jawaban yang tepat adalah B teman-teman, cair. Soal yang kedua. Gambar di samping termasuk perubahan wujud gas menjadi cair yang disebut A. Membeku, B. Menguap, C. Mengembun. Mana jawaban yang tepat teman-teman? Ternyata jawabannya C teman-teman, mengembun. Soal nomor 3. Gambar di samping menunjukkan perubahan wujud A. Membeku, B. Menguap, C. Mencair. Mana teman-teman jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Membeku. Soal nomor 4. Gambar di samping menunjukkan perubahan wujud A. Menguap, B. Mencair, C. Mengembun. Mana teman-teman jawaban yang tepat? A, B, atau C teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A teman-teman, menguap. Barakallah teman-teman, sudah mengikuti latihan soal bersama Bu Yuni. Itulah tadi pembelajaran kita dan latihan soal kita hari ini ya teman-teman yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Berarti perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari ada 4 ya teman-teman, yaitu perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Teman-teman, Bu Yuni harap dengan pembelajaran Bu Yuni hari ini teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Bu Yuni tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.